the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Segala sesuatu akan saya prioritaskan ini. Saya kemarin juga lagi ngebangun, termasuk pelapornya. Pak Polisi cuma ngeliat doang gitu ya Pak, nggak bantu dia. Jam 11 baru pulang Pak dia. Oh, 11 malam lagi pulang. Dia nonton aja dia dari belakang. Nah, ini nih rombongan Nabi dari Yeriko ini. Dia nonton Pak. Saya bekerja sama tukangnya kan. Sampai saya bilang sama istri, nih yang keneknya besar gaji nih. Takut salah dia Pak, karena Bapak enggak. Ya. Nah, saya kan kena dia di depan pagar kan Pak. Saya menghadap ke rumah kan. Ternyata sudah lama dia nonton saya di situ. Diam-diam dia. Tukang bilang, sudah lama Pak dia di situ. Saya kira Bapak udah tahu. Belum tahu saya ada di situ. Nah, artinya karena saya komitmen di sini, tapi hari Senin saya tetap harus hadir. Kalau ke tempat saya dia masuk duluan Pak, enggak. Nah, itu dia. Iya. Saya juga ngebangun tuh waktu itu, tapi tetap hari Senin saya harus hadir di sini. Saya bisa aja tukang suruh kerja, tapi saya katakan saya komitmen di sini. Hari Senin saya hadir di sini. Komitmen. Dan kalau enggak terlalu ini, saya juga harus sebelum jam 8.30 juga harus ada di sini. Nah, saya bersuka cita juga si bapak saya nih, Pak Pardosi suka, Pak nanti tolong kita jangan terlambat. Oh puji Tuhan, ada yang mengingatkan kepada saya. Ya kenapa? Karena sekarang kita kalau datang cobalah, jam berapa kita datang sekarang? Sementara sepakat awalnya jam 8.30. Semua itu kalau nggak salah tuh. Semua setuju kan? Kenapa sekarang jadi jam berapa kita datang? Di mana komitmen kita? Ya kan? Nah, tapi kalau kita lihat, saya bersuka cita saya mendapatkan sebuah firman Tuhan ini tentang Elisa ini sungguh luar biasa loh Bapak Ibu. Makanya saya bilang tadi tuh, mendekat, melihat dan mendekat. Ya, oke. Sekarang kita kembali kepada raja-raja. Dari Yosua sudah dibaca. Oh iya, kita lagi Yosua, dalam Yosua. Masih Yosua. Ya. Karena kita lihat bagaimana bukti perjalanan iman mereka ini. Udah sampai 16 tadi ya? Oh 16 belum. Ayo coba tolong dibaca 16 lagi. 1, 2, 3. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Ya, lanjut ke ayat yang ke-20. 20. Ya. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Itulah Yeriko. Jadi ada bukti perjalanan iman yang nampak. Karena mereka itu mendengar perintah. Mereka beriman bahwa apa yang diperintahkan kepada mereka akan menghasilkan segala sesuatu. Sehingga runtuhlah tembok itu. Itu Yeriko. Nah, sekarang baru kita kembali ke raja-raja. Dua raja-raja tadi ya, pasal yang kedua.
Ayat yang berapa tadi Pak? Ayat 5, sekarang ayat 6. Ayat 6 sekarang ya. Oke. Nah di sini lagi-lagi Elia berkata kepada Elisa. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Dia menjawab lagi, jawab yang sama saudaraku. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Ya, ayat 7, 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan. Ikut saudara berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, ya, ayat 8, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka berbagilah atau terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Saya mau lanjutkan ayat yang berikut. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepadanya. Berkatalah Elia kepada Elisa, minta apa yang kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, demikian juga hidup kita. Tak kala kita tahu bahwa Tuhan itu luar biasa, telah menghapus segala pelanggaran dosa kita, terus tak kala kita terus melekat kepada Tuhan, ya Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita. Amin. Mungkin kita sendiri sering mendengar Tuhan bertanya, apa yang kau mau aku lakukan? Elisa sangat mengerti apa yang menjadi kerinduannya. Tetapi tidak kalah juga, Elia juga sangat tahu, pasti orang ini ada yang maunya daripada saya. Betul? Sehingga dikatakan bahwa pada waktu mereka sudah disampai seberang sungai Yordan dan berjalan-jalan, apa yang harus ku perbuat untuk engkau? Ya karena dia lihat sejak dari Gilgal, Betel, Yeriko, bahkan sampai ke sungai Yordan, dia tetap melekat, dia tetap dekat dengan dia. Ya pasti dia pikir kan, berarti ada maunya orang ini. Sehingga dia bertanya, apa yang harus kuperbuat? Amin saudaraku. Ini pertanyaan ini luar biasa buat kita. Apa yang harus aku perbuat? Apa katanya? Kata aslinya bilang apa sih? Coba. Nah, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jadi ini satu pertanyaan yang luar biasa. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita melihat dan kita punya kerinduan, kita punya komitmen untuk dekat dengan Tuhan, tujuannya apa? Ya. Di sini bagi Elia dia belum tahu, makanya dia bertanya. Tapi saya mau katakan buat kita, apa yang menjadi kerinduan hati kita Tuhan tahu? Pasti Tuhan tahu. Sehingga dia akan meluruskan. Dan di sini kita lihat Elisa cuman ingin 2 bagian dari rohnya Elia. Kenapa dia ngotot dari Gilgal, Betel, Yeriko dan sampai sungai Yordan untuk mengikut? Hanya ini yang dia mau. 2 bagian rohnya Elia. Ya kenapa? Karena dia tahu bahwa apa yang dibuat oleh Elia selama dia ada di bumi ini. Dan selama dia bersama dengan Elia, dia tahu apa yang telah dibuat. Itu sebabnya dia ngotot. Sampai dia bersama dengan Elia itu menyeberang ke sungai Yordan. Dan bahkan terangkat. Nah sekarang buat kita, kalau kita cuma hanya sekedar cukup di Gilgal,
Sudah puas di situ. Cukup puas di Betel. Betel tadi apa? Rumah Allah. Rumah Allah. Kita cuma puas menjadi orang yang masuk dalam rumah Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi kita tidak mempunyai keinginan sesuatu yang lebih lagi daripada Tuhan. Ya sampai di situlah kita. Dan kalau kita lihat, saudaraku, Sungai Yordan. Lagi-lagi saya bertanya, kira-kira peristiwa apa yang ada di Sungai Yordan? Yang kita tahu. Sungai Yordan, yang pertama tadi kita lihat bahwa Elia menggulung jubahnya dan memukul sungai dan terbelah ke sana dan terbelah ke sini. Itu salah satu. Ya, di Perjanjian Baru kita lihat di Sungai Yordan Yesus dibaptis. Nah ini Yesus dibaptis itu karena kemauannya Tuhan Yesus. Untuk apa katanya? Oh ini bukan main-main, saudaraku. Sementara Yohanes Pembaptis tolak dia. Tapi Yesus berkata, untuk menggenapi firman Tuhan, aku harus engkau baptis. Dan Yohanes Pembaptis ya nurutlah namanya ke Tuhan yang suruh. Ini saudara. Dan baptisan ini adalah kalau kita lihat dari ayat-ayatnya, itu kita mati dan bangkit bersama dengan Tuhan. Ini harus kita lakukan. Kenapa kita harus lakukan itu? Karena Tuhan Yesus yang telah memberikan gambaran buat kita. Amin. Tuhan Yesus telah memberikan contoh buat kita. Dia adalah Tuhan. Seharusnya dia tidak dibaptis juga tidak masalah. Tapi karena dia minta dibaptis, artinya dia memberikan sebuah contoh buat kita. Sebuah teladan buat kita untuk kita boleh mengikuti. Cuman jangan kita ikuti, ya kalau misalnya harus dibaptis di Sungai Yordan. Yang penting dibaptis gitu ya. Dia memang dibaptis di Sungai Yordan. Tapi apakah kita yang di Indonesia ini, apalagi di kampung pedalaman, kalau mau dibaptis, tunggu saya ke Sungai Yordan. Sampai mati kita bisa nggak kebaptis. Ya. Artinya mungkin secara halus kita menolak baptisan. Nah tapi saudaraku, contoh baptisan ini yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Yang menyontohkan buat kita. Jadi ini maksudnya Sungai Yordan ini adalah baptisan di mana kita mati dan bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus dibaptis, ayo kita juga memberi diri untuk dibaptis. Kalau kita lihat banyak firman Tuhan, ya kalau saya memberikan konseling prabaptis, saudaraku, banyak firman Tuhan itu mengatakan bahwa mereka memberi diri dibaptis. Setelah percaya Yesus, mereka memberi diri dibaptis. Di dalam Perjanjian Baru, setelah mereka percaya Yesus, mereka memberi diri dibaptis. Karena bukti atau contoh telah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Coba kita lihat firman Tuhan, saudaraku. Salah satunya Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-15, saudaraku. Ini boleh kita baca sama-sama? Ya. Yohanes pasal 13 ayat 15. Sudah dapat? Ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tuhan Yesus telah memberikan suatu teladan. Saya curiga kalau ada seorang yang segar bugar, masih muda, tapi tidak ingin dibaptis, saudara. Apalagi kalau kita hamba Tuhan, misalnya, kita tidak mau ngebaptisin orang. Nah, tapi saya pikir di sini kita tidak ada ya. Karena Tuhan Yesus memberikan contoh buat kita. Apa yang telah kuberikan. Dikatakan bahwa sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu. Ini teladan apa saja yang dia berikan? Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu.